Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Oh, nihil. Baik. Apakah anak-anak tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Benar, mengenai sejarah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, salah satunya pengaruh India yang berkembang di Indonesia adalah munculnya kerajaan. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaannya masing-masing dan diturunkan oleh keturunan-keturunannya. Jenis kerajaan di Indonesia itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Sebutin 2 aja deh, ya. Benar, yang pertama itu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini berupa prasasti yang berbentuk 7 buah jupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Mulawarma. Mulawarma adalah putra Aswawarman dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Yang selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berasal dari 7 buah prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruteung, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasar Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Yang selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan ini diketahui melalui 6 buah prasasti menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa, serta telah menggunakan angka tahun Saka. Prasasti tersebut adalah Kedukan Bukit, Talang Tua, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Karangbrahi. Yang selanjutnya, Kerajaan Mataram Hindu. Keberadaan Kerajaan Mataram Hindu dapat diketahui melalui prasasti Canggal, Kalasan, Matyasih, dan Klura. Semua prasasti ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Kerajaan Mataram terlihat pada bangunan-bangunan candi seperti Dieng, Gedong Sanga, Borobudur, Mendut, Plaosan, Prambanan, dan Sambisari. Kerajaan Mataram diperintah oleh 2 dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya dan Sailendra. Kerajaan Medan Kamula. Kerajaan Medan Kamula merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Kerajaan Medan Kamula diperkirakan terletak di lembah Sungai Brantas. Wilayahnya meliputi Nganjuk, Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri semula bernama Panjalu. Kisah kerajaan ini termuat dalam prasasti Banjaran yang menjelaskan kemenangan Panjalu atas Jenggala dan prasasti Hangtang yang menjelaskan Panjalu pada masa Jayabaya. Kerajaan Singasari. Keberadaan Kerajaan Singasari didasarkan pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang menjelaskan raja-raja yang memerintah di Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berupa kitab Pararaton yang menjelaskan tentang Raja Majapahit. Kitab Negara Kertagama menjelaskan keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaan. Jadi, Kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh Hayam Wuruk.
Nah, di sini Ibu memiliki video 3 dimensi mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Mari kita saksikan bersama-sama. Punya hobi nabung? Biasanya kita nabung di sebuah celengan kan? Nah, ternyata budaya menabung ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Majapahit ini adalah kerajaan besar di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur Indonesia. Berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Nah, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Letak dan lokasi kerajaan Majapahit bermula dari desa kecil di kawasan hutan tarik. Sekarang adalah desa Trawulan, Jawa Timur. Pendirinya adalah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Penobatan Raden Wijaya menurut Kidung Harsawijaya terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 10 November 1293. Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Nah, nama Majapahit sendiri berasal dari buah maja yang rasanya pahit yang ditemukan oleh anak buah Raden Wijaya. Dalam prasasti Balawi tahun 1305, Raden Wijaya menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut para raton atau kitab raja-raja, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka. Yang menurut Nagara Kertagama, nama lain dari Mahisa Cempaka adalah Narasimhamurti. Nah, pada masa pemerintahan Raden Wijaya, kerajaan Majapahit menghadapi masalah. Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, yang kemudian diteruskan oleh putranya bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, kerajaan Majapahit pun tak lepas dari namanya pemberontakan. Pemberontakan Pangalawe, Sora, dan Nabi, serta beberapa orang terpercaya Kertarajasa memberontak melawannya. Walau pemberontakan itu akhirnya 1001 Sejarah Indonesia 15 Masehi. Candi Pari diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Terletak di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Jabung. Candi ini terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dan yang berikutnya adalah Gapura Ruingin Lawang. Terletak di Desa Denpasar, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini terbuat dari bata merah dengan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan dibangun di abad ke-14 Masehi. Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Nagara Kertagama, Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam bangunan suci yang memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Candi lainnya adalah Candi Tikus, terletak di Trawulan, Dukuh Jangkumete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan yang berikutnya adalah Candi Surawana, terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Candi ini dibangun untuk memuliakan Dewengker, raja dari kerajaan Wengker, kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, Majapahit dan Sumba Palapa adalah satu. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui apa saja sih peninggalan dari kerajaan Majapahit. Contohnya itu candi tadi, candi tikus, dan yang lainnya. Jadi di sini Ibu punya tugas. Kalian membuat cerita dari kerajaan yang kalian pilih. Contohnya dari kerajaan Kutai atau Singasari atau Sriwijaya. Lalu kalian sebutkan prasasti apa saja yang ada di dalam penemuan kerajaan tersebut. Dan di kerajaan tersebut menggunakan bahasa apa, serta siapa saja raja yang ada di kerajaan tersebut. Nah, tugas tersebut Ibu berikan hari ini, tapi dikumpulkan besok pagi ya, ditaruh di atas meja Ibu. Sebelum
kita menutup pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.